Kirana di Rama Podcast, Radar Malang Podcast. Nah, kali ini setelah aku cukup vakum beberapa saat kemarin karena pemulihan. Kali ini kita datang dengan suasana yang baru, dengan bintang tamu yang juga fresh, para pemuda inovatif kebanggaan Kota Malang. Siapa lagi kalau bukan Kakang Bayu Kota Malang. Hai. Nah, gimana rasanya datang lagi di Kakang Bayu di Rama Podcast kali ini? Luar biasa, senang kenalin dulu. Akhirnya kembali ke Radar Malang TV, Radar Malang Podcast pada hari ini. Luar biasa sekali dengan host kita. Yang masih sama. Yang sudah sangat full power ya. Full power karena aku habis dicas lama banget cuy. Kita habis istirahat. Terus kita kembali dengan anak-anak muda yang pastinya semangatnya mereka itu tetap selalu 45. Waduh, menuju 17-an. Kira-kira apa yang dibawa oleh dua Kakang Bayu? Boleh dong dikenalin dulu Kakang siapa dan Mbak Yu siapa yang ada di samping aku? Perkenalkan, saya Kakang Rega Aprilianto dan ini saya sama Mbak Yu. Bayu Aling. Halo semuanya, perkenalkan namaku Mbak Yu Aling dari Kakang Bayu Kota Malang 2022. 2022. Oh ya, kalian pemilihan tahun lalu ya? Iya, benar. Hasil dari tahun lalu ya? Hasil dari tahun lalu. Oke, dan sekarang kita udah memasuki 2023. Sekarang kan bulan-bulan Juli, Agustus kalau nggak salah. Waktu itu angkatan atasmu, aku lupa siapa ya namanya? Kakang Elang. Benar, itu sempat kesini juga untuk announce. Mbak Ayu dong, kita ngobrol, kita mengulik tentang Kakang Bayu. Apakah kira-kira hari ini kita juga akan mengulik, kan soalnya udah 2023, ini bulan-bulannya kalian menuju lengser nggak sih? Iya, sedihnya seperti itu. Tapi inovatifnya di kali ini kita adanya sayembara ya. Adanya sayembara. Oh gitu. Nah, aku sempat beberapa kali tuh kelihatan seliweran di TL. Jebret-jebret gitu sayembara. Emang apa sih beda konsep? Emang sengaja dibedain konsep dengan sayembara itu atau gimana? Sedangkan makna sayembara sendiri ini kan pencarian nih. Beda nggak sih sama tahun-tahun sebelumnya? Oke, kalau di tahun-tahun sebelumnya memang pemilihan Kakang Bayu Kota Malang 2020 berapa atau belasan berapa, tapi tahun ini 2023 kami menambah diksi sayembara karena memang linear sama tema yang kita saat ini angkat, yaitu Adikarya Kuto Malang. Nah, nanti akan dijelaskan temanya sama Bayu Aling. Yang jelas ini linear juga ya, mengenai tema mengenai kerajaan. Kita mengangkat kerajaan yang dulu sempat menjadi bagian dari Kota Malang gitu. Jadi kalau kita tarik undur kan Kota Malang sebenarnya adalah bagian dari Kerajaan Kanjuruhan ya, dan berpusatnya itu di Dinoyo waktu itu. Nah, justru di Dinoyo. Iya, baru tahu kan? Karena itu kita pengen mengangkat tema Adikarya Kota Malang ini biar semua orang Malang itu tahu kalau Malang dulunya adalah pusat dari pemerintahan Kerajaan Kanjuruhan gitu. Kayak gitu sih. Nah, aku baru tahu kayak justru pusatnya ada di Dinoyo. Iya. Ini kalau nggak ketemu Kakang Bayu ini nih, fungsinya Kakang Bayu itu ya kayak gini, menjelaskan bahwa nggak cuman orang kan selama ini taunya dikira Kakang Bayu itu ayu-ayuan. Iya. Terus yang tahu semua pariwisata. Kira-kira kalau ke Malang wisatanya kemana ya? Padahal nggak cuma dari itu ya. Iya. Kamu juga harus belajar tentang sejarah Kota Malang, terus mengaplikasikan dan memperkenalkan itu ke generasi-generasi muda karena anak-anak sekarang tuh jarang susah move on doang, tapi dia nggak mau belajar sejarah gitu kan. Terus apa lagi nih konsep yang ditawarkan di sayembara tahun 2023 ini? Karena itu sama budaya ya, kan kita juga dari kepariwisataan, tapi harapannya dengan budaya ini bisa menjadi salah satu daya tarik baru. Jadi objek budaya menjadi salah satu objek wisata gitu. Jadi budaya di Kota Malang ini sengaja kami angkat kembali untuk menghadirkan suasana baru, kemudian juga agar arek-arek Malang ini lebih bangga gitu ya, dan mengenal jati diri Kota Malang itu sendiri kayak gitu. Sama yang jelas kita juga ingin mengangkat banyak pariwisata yang ada di Kota Malang, tidak banyak juga masyarakat yang tahu akan nilai sejarah dari objek wisata itu sendiri. Salah satunya seperti candi di Kota Malang, Candi Badut itu juga peninggalan dari Kerajaan Kanjuruhan itu sendiri, dan juga Museum Brawijaya. Orang-orang tahu Museum Brawijaya aja, tapi tidak tahu flashback ke belakangnya itu seperti apa sejarahnya. Itu kita angkat di sini agar ketika nanti peserta masuk atau bahkan masyarakat yang melihat sayembara ini itu bisa terus ter-educate mengenai wisata yang ada nilai sejarahnya. Cuma memang aku tuh cukup seneng ya karena akhir-akhir ini
Ya, akhir-akhir ini tuh teman-teman Kakang Mbak Yu lebih sering menyambangi rumah kita. Terus kayak ingat nggak sih 1 tahunan ini hampir setiap momen kalian bikin acara tuh kita masih terlibat. Jadi otomatis ada sangkut pautnya nih. Gak cuman anak-anak muda yang bergerak, tapi juga menggandeng para media-media seperti kami salah satunya untuk semakin mempromosikan, terus semakin menyebarluaskan konten-konten, bukan sekedar konten ya, tapi tema-tema materi-materi yang teman-teman buat selama 1 tahun ini. Nah, kita ngomongin tentang flashback. Boleh dong flashback 1 tahun ke belakang kemarin. Gimana sih ceritanya kalian ada di Kakang Mbak Yu dan pada akhirnya bisa duduk di samping aku nih, menggantikan Kakang Mbak Yumu sebelumnya. Oke, ceritanya kalau misal cerita mengenai bagaimana awalnya saya masuk di Kakang Mbak Yu, itu iseng-iseng berhadiah. Karena memang tujuannya kayak saya percaya bahwa saya hari ini dibentuk oleh lingkungan saya beberapa tahun yang lalu, dan saya akan datang dibentuk oleh lingkungan saya hari ini. Jadi saya percaya bahwa masuk di Kakang Mbak Yu adalah platform yang tepat untuk bergabung bersama anak-anak muda yang bisa mempengaruhi saya beberapa tahun yang akan datang. Kalau Mbak Yu Aling gimana? Kalau aku sendiri sih pure ya, Kakang Bayu emang untuk media atau sarana aku untuk mengembangkan diri lagi. Terlebih Kakang Bayu ini kan kalau di Kota Malang itu sebagai sebagai role model dari pemuda-pemuda atau arek-arek Kota Malang gitu kan. Jadi dari kecil memang sudah mengimpikan untuk gimana sih jadi sosok role model itu gitu. Nah, mungkin dari teman-teman juga di sini yang pengen atau kepo gitu ya, gimana rasanya di Kakang Bayu Kota Malang itu langsung aja bisa daftar gitu, dan ternyata kan selama perjalanan ternyata tidak hanya menjadi role model aja atau duta wisata aja, tetapi di sini juga kita banyak organisasi, banyak menyelenggarakan event, bertemu dengan berbagai pihak gitu, dari mana saja seperti itu. Jadi sangat-sangat memperluas wawasan kita, pengalaman kita, dan juga pengalaman yang mengesankan gitu ya dalam hidup, betul. Kayak gitu. Mengesankan ini memang kerasa banget karena kita diterjunkan ke masyarakat untuk membuat sesuatu yang bisa memberdayakan. Salah satu yang salah banyak yang sudah kita laksanakan dari beberapa yang sudah kita laksanakan. Dari tahun lalu kita menjabat itu bersih-bersih kampung di Kampung Putih. Lalu ada Inclusivity Festival, waktu itu saya kesini juga. Itu merayakan Hari Disabilitas Internasional, dan kesini juga untuk mempromosikan pesta kampung tematik. Iya, betul. Dan akhirnya kita sekarang kesini lagi untuk mempromosikan, ayo bergabung bersama kami untuk setahun ke depan membuat acara yang juga sama mengedukasi masyarakat. Gitu. Ya, jadi bahwasanya acara atau event adalah merupakan salah satu dari destinasi itu sendiri ya kan. Jadi ada wisata event gitu. Jadi Kakang Bayu Kota Malang tidak hanya mempromosikan pariwisata, tapi juga bikin wisata baru gitu yang dikemas dalam event atau sebuah acara yang bisa menggait orang-orang banyak seperti itu. Sepakat. Oke, jadi bisa dibilang kami ini mengikuti banget perjalanan 1 tahun dari mereka berdua puluh udah kayak keluarga sendiri ya. Jadi mulai event pertamanya mereka, event selanjutnya itu kita ikut. Nah, kalau teman-teman care, kalau teman-teman inget nih, dan kalau teman-teman mau lihat ngecek sebenarnya seberapa oke sih event-eventnya mereka, di Instagram kita juga ada, di Instagram Kakang Mbak Yu juga sudah ada ya beberapa cuplikan acara yang sudah mereka buat. Jadi berarti selain bisa dekat dengan masyarakat, teman-teman juga dituntut untuk berkreasi ya. Mulai memikirkan bagaimana bermasyarakat, karena kan sekarang kadang anak muda ya wes lah yang penting kita nongki gitu ya. Tapi enggak ya, untuk teman-teman dituntut untuk berguna buat masyarakat. Dan kita tahu bahwa Kota Malang ini dengan segala macam akulturasi budaya, kita ini pendatangnya banyak cuy, ya kan? Mahasiswanya banyak. Kota pendidikan, kota bunga, kota sembarang kalir. Menurutku kotaku ini adalah kota sembarang kalir gitu. Nah, kira-kira dari Rega dan juga dari Mbak Yureka, dari Kakang Rega dan Mbak Yu Aling nih, selama menjabat jadi Kakang Mbak Yu, pengalaman apa sih yang paling berkesan selama menjabat hampir 1 tahun nih? Apa yang paling berkesan, dan mungkin itu bisa jadi turning point dari kalian berdua nih, dari hidupnya kalian, bahwa ternyata wow, I already faced that gitu. Apa tuh? Kalau aku sendiri itu ketika kita terjun ke masyarakat ya, waktu itu
kebetulan aku diamanahi menjadi ketua pelaksana juga. Itu ada bersih-bersih kampung tematik dan kita mengadakan lomba di situ di mana bisa bertemu dengan masyarakat itu sendiri, masyarakat langsung, kemudian tentunya masyarakat bisa berkeluh kesah dengan kami gitu. Apa yang selama ini mereka rasakan, bagaimana sih kekurangan-kekurangan kampung tematik yang harusnya itu dipeduliin oleh pemerintah seperti itu, dan juga merangkul waktu itu juga ada anak-anak untuk melaksanakan lomba bareng ya kan. Jadi di situ itu ngerasa deket banget sama masyarakat dan akhirnya kita tidak hanya sebagai duta wisata tapi kita juga bisa merasakan apa yang mereka rasakan gitu di posisi mereka sebagai masyarakat yang tempatnya itu dijadikan kampung tematik seperti itu ya Kang. Jadi harapannya di situ kita juga ngerti apa aja yang kurang dan di situ kita bisa membantu untuk improvisasi. Semoga pariwisata yang ada di Kota Malang ini terus berlanjut dan lebih banyak peminatnya gitu. Jadi secara tidak langsung itu pengalaman itu hadir ketika kita terjun langsung ke lapangan. Jadi lebih ke lingkungan kita ya Kang yang menjadikan itu tuh sangat luar biasa dan tidak ternilai harganya. Kalau misalkan aku nggak jadi Kakang Bayu Kota Malang itu belum tentu aku bisa merasakan hal itu gitu, bertemu dengan orang-orang banyak gitu kan, terjun langsung. Iya, terjun langsung bersama masyarakat Kota Malang gitu. Ya? Iya. Yang itu tuh ternyata tidak semudah itu iya, nggak sih? bener. Mungkin selama ini ketika kita jadi pemuda nih, kita bisanya komentar cuy, ya kan, lihat angelese deso iku misal kayak gitu. Tapi ketika teman-teman harus terjun langsung, ada touch sama mereka, teman-teman jadi tahu ya bahwa ternyata duduk di kursi pemerintahan atau duduk sebagai seorang pejabat nih dan duduk sebagai masyarakat itu adalah dua sisi yang teman-teman harus belajar gitu nggak sih? Sepakat. Oke. Dua sudut pandang yang berbeda. Benar. Berada di kedua sudut pandang tersebut kayak gitu. Kita akhirnya tahu ya ketika kita sudah terjun langsung, apalagi kita dibawahi oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, kita tahu dua sisi yang berbeda dan kita di sini sebagai anak muda itu sebagai penyalur dan juga tahu akhirnya setelah terjun langsung seperti ini keadaannya dan itu tugas kita untuk mempromosikan, memperbaiki juga, untuk memperbaiki, gitu. tapi untuk sekedar evaluasi dan juga event-event yang kita buat itu juga salah satu hasil bentuk dari evaluasi tiap-tiap kampung. Gitu. Oke, jadi nggak cuma bisa ngejudge, ya kan? Iya, Gak boleh dikit-dikit ya. ada masalah jebret langsung media sosial as usual ya. Itu cukup jahat gitu ya. Nah kalau dari Kang Rega sendiri apa nih yang paling berkesan? Paling berkesan pastinya karena selama jauh sebelum Kakang Bayu itu saya memang sudah concern mengenai isu disabilitas dan saya adalah juru bahasa isyarat Mbak Selma. Jadi ketika sudah dapat kepercayaan untuk membuat program dan akhirnya program saya dipilih untuk pertama dilaksanakan waktu itu Inclusivity Festival, itu yang membuat paling berkesan di hidup saya, sepanjang hidup saya itu yang paling berkesan karena ketika sebelum masuk di Kakang Bayu saya merasa jalan kaki sendirian. Ketika sudah masuk di Kakang Bayu saya merasa jalan dengan kendaraan yang akhirnya lebih cepat untuk meluas ke masyarakat lebih banyak gitu. Dan lebih berarti ya, maksudnya orang-orang tuh jadi sadar betul gitu dan banyak buntut-buntut lain menurutku ya. After that Inclusivity Festival itu tuh banyak tahu event-event tentang inclusivity yang itu tuh kenapa aku bisa bilang itu karena beberapa kali itu eventnya di Car Free Day dan memang collaborate with us gitu loh, collaborate with us. Maksudnya kolaborasi sama kita gitu dan kayak oh iya ya sekarang lagi zaman nih, bukan lagi zaman, akhirnya orang gitu, banyak bener gitu. jadi peduli, jadi aware gitu kan. Oke, and then pastinya banyak cerita lain dari 18 teman-teman yang lain yang kita nggak mungkin undang di sini satu persatu ya. Kayaknya tapi oke deh, kapan gitu kita agendakan yuk kita ngobrol bareng tapi ngobrol santai. Ya sih di salah satu villa yang biasanya kalian datengin boleh ya. Kita ngobrol gimana sih sebenarnya keseruannya Kakang Bayu dan siapa tahu bisa lebih mengikat nih anak muda itu apa aja sih yang bisa dilakukan. Karena gini, sesuai dengan passion. Bayu Aling mungkin passionnya memang dia seni, ya kan? Tetap bisa kok ya di Kakang Bayu tersalur. Kang Rega sebelum masuk di Kakang Bayu ada passion yang suka mengayomi, mengajar dengan teman-teman disabilitas itu tadi. Nah, bisa juga kok ya tersalurkan. Aku khawatirnya nih, banyak teman-teman di sana tuh yang berpikiran bahwa tapi kan aku anaknya gini, ngerti gak sih? Kayak anak-anak kadang mikirnya, aku kan sakarepku dewe, aku tuh kayaknya gak bisa deh. Karena apa yang dilihat di kaca tuh kayak Kakang Bayu itu always tampil sempurna. Harus memang kan. Nah, tapi gimana sih
dengan teman-teman yang mungkin punya banyak bakat-bakat yang itu tidak biasa. Contohnya Kang Rega, Alinya itu anak seni banget nih, nggak ada bakat modeling misal. Itu possibility-nya seberapa sih Kak? Karena Kakang Bayu sekarang itu kita tidak hanya fokus di modeling ya Kang, tapi Kakang Bayu ini pengennya juga benar-benar representasi dari pemuda Kota Malang gitu, dimana kita menaungi dari arek-arek Malang yang memiliki bakat apapun. Yang pertama yang menurutku adalah menjadi orang yang berkarakter gitu. Jadi karakter apapun yang cocok dengan kalian, sesuai dengan kalian itu maksimalkan di situ. Kemudian gali dan memang benar-benar dikembangkan di situnya agar kita juga dikenal sebagai orang yang memiliki personal branding yang kuat gitu kan di bidang itu gitu. Jadi nggak harus jadi orang lain atau nggak harus jadi setara untuk kita sama-sama masuk di Kakang Bayu, tetapi mematangkan apa yang sebelumnya sudah kalian miliki gitu. Iya. Aku sepakat sama Mbak Yaling, pastinya yang berkarakter, bagaimana kita bisa membranding diri kita bisa beda dan juga bisa berkompetisi sama yang lain, karena yang jelas di sini Duta Wisata itu anak muda. Kakang Bayu bukanlah agensi model yang harus tinggi, bahkan saya adalah kakang terpendek di angkatan ini, itu bisa masuk akhirnya untuk menjadi bagian dari Kakang Bayu Kota Malang, dan ini menjadi bukti bahwa Kakang Bayu Kota Malang tidak bukan anak muda yang hanya tampil aja, tapi kita di sini meng-educate, initiate, and promote. Jadi selama kita bisa mengedukasi ke masyarakat dan juga bisa menginisiasi beberapa event yang sudah kita laksanakan, itu bagian dari inisiasi dan juga mempromosikan wisata dan juga mempromosikan isu-isu yang kita saat ini pegang masing-masing ber-20, kita promosikan lewat platform Kakang Bayu Kota Malang. Oke, nah tuh nggak ada alasan buat teman-teman itu minder dulu atau mungkin berpikir 1000 kali nanti kalau overthinking enggak lah ya. Ini dicoba dulu. Dicoba Tapi dulu. kapan sih pembukaan pendaftaran misalnya? Atau ini sudah? Sudah. Kita Kompak ya Bu. Baik, tidak ada masalah. Kompak banget loh. Saya tuh suka kalian tuh ketemu di mana pun nyapa. Aku seneng banget ketemu di konser, di mana DBL apa tuh namanya? Sama, gitu. Baik, nah itu gimana sih ceritanya? Kapan dibuka, kapan ditutup, terus kalau mau daftar harus kemana? Gitu. Jadi untuk pendaftarannya itu kami sudah membuka saat ini dimulai dari tanggal 3 Juli sampai kami tunggu sampai 6 Agustus. Yang 6 Agustus adalah satu minggu ke depan ya Kang ya, satu minggu lagi. Jadi untuk semua yang masih bingung atau masih babibu pendaftarannya ribet, sebenarnya tidak, karena di tahun ini kami sudah menggunakan website. Website itu dapat diunduh dari www.kangyumalang.com atau misalnya mau klik aja itu udah ada di bio Kakang Bayu Kota Malang. Betul. Gitu. Dan di situ sangat mudah pendaftarannya, ketika di web tadi itu sudah ada tata cara pendaftarannya, syarat-syaratnya sudah ada di sana, bahkan di Instagram juga secara jelas mulai dari alur pendaftaran, alur bagaimana mendapatkan kode unik itu juga sudah kami terapkan di situ, dan timeline lini masa kapan kami agenda-agenda selanjutnya di sayembara ini itu sudah terunggah ya di Instagram kami. Jadi sudah jelas sekali ya Kang, sudah lengkap, dan jelas. mungkin untuk teman-teman yang masih ragu-ragu atau masih bingung itu nggak apa-apa buka websitenya aja, karena di website itu kita bisa mendownload dan juga mendownload formulir dan juga modul gitu. Jadi misalnya masih bingung-bingung nih, takut nggak bisa, itu nggak apa-apa, belum daftar tapi udah belajar modul ya Kang, nggak ada salahnya gitu. Dan modul ini bisa diakses oleh siapapun pengguna website tersebut gitu. Modulnya tentang kepariwisataan Kota Malang dan materi-materi apa saja sih yang harus kita pelajari sebelum mendaftar Kakang Bayu Kota Malang. Betul, itu sekilas mengenai Kota Malang, tapi yang jelas nanti ketika wawancara itu berbagai macam pertanyaan akan muncul. Jadi dipersiapkan aja untuk belajar-belajar hal yang lain. Ada yang berbeda di sayembara ini juga Mbak Selma, bahwa sudah enggak, di nanti waktu grand final bakal ada juru bahasa isyarat. Jadi di live streaming bakal ada juru bahasa isyaratnya yang Mbak Yali. Iya, bener banget. Jadi memang ini kita merangkul semua ya Kang, kalau pariwisata itu bisa diakses oleh semua orang gitu. Dimulai dari event yang kita buat, bahkan Dari udah awal ya. Dari awal kan kalian emang concern ke sana juga. Pariwisata ramah disabilitas, dan terdaftar sudah satu pendaftar tuli. Ada satu peserta. Luar biasa sekali. Berarti tuh nggak ada batasan untuk apapun.
Iya, siapapun, untuk apapun, siapapun. dan background apapun, dari manapun, karena kita juga banyak yang domisili itu bukan asli Kota Malang, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Kalimantan Barat, ada yang dari Bali, itu semuanya bisa mendaftar. Syarat-syaratnya sudah ada domisili dan juga dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah maupun kerja, itu semuanya bisa mendaftar karena kami yakin bahwa pendatang-pendatang itu juga berkesempatan yang sama untuk mempromosikan dan juga kontribusi untuk Kota Malang. Yang penting kan syarat utamanya satu adalah kamu cinta dan engage sama Kota Malang. Yes. Gak peduli kamu asal mana, tapi kalau kamu udah cinta atau apapun akan kamu lakukan Iya. otomatis secara nggak langsung kamu akan mempromosikan ini loh Kota Malang gini-gini, dan itu menurutku salah satu bentuk. Pasti kan ada nih pertanyaan, loh kok gak kudu arek Malang gitu kan, pasti ada tuh pasti kan. Menurutku pribadi, nggak tahu nih, koreksi ya kalau salah ya Kakak Mbak Yu ya. Menurutku adalah justru itu salah satu bentuk bagaimana biar ini lebih meluas. Misal nih bukan dari asli Malang, tapi dia selalu promote Kota Malang, otomatis kan daerah sana tahu, oh Malang tuh ternyata punya ini. Nah, bisa jadi mendatangkan banyak tamu, mendatangkan banyak pendatang lagi gitu kan, wisatawan dari luar kota. Berarti kan bener ya, ini adalah salah satu cara untuk lebih memperluas jaringan dari arek-arek Malang ini sendiri gitu kan. Karena kan sebagai anak-anak muda Kota Malang itu, Kota Malang tidak hanya sebagai tempat asal tapi sebagai rumah. Selama kalian sudah menganggap bahwa Kota Malang ini rumah kalian, meskipun bukan asli Kota Malang, bisa masuk menjadi bagian dari Kakang Mbak Yu Kota Malang sebagai anak muda untuk representasi promosi wisata yang ada di Kota Malang, untuk kontribusi membuat perubahan selama 1 tahun menjabat. Luar biasa sekali. Aku mau ngomong luar biasa banget sama luar biasa sekali. Jadi kayak luar biasa sekali gitu. Aku sangat tersentuh dengan, bukan tersentuh, aku sangat terwowo dengan adanya itu tadi sih. Itu benar-benar perubahan. Menurutku itu perubahan yang sangat wow, I don't know what happened di belakang. Maksudnya aku ngerti apa yang terjadi di background, bukan di background, di dapur kalian selama 1 tahun ini. Cuman kayak setelah kamu keluarin tahun ini, ada loh pendaftar dari teman-teman tuli yang bisa gabung, itu it's like wow gitu. Wow, you break the rules sih guys. Congratulations. Wah. Ini benar-benar baru yang namanya perubahan. Jadi nggak cuma dirasain sama kalian yang ber-20, tapi perubahan itu bisa terasa dan terlihat sama masyarakat yang ada di Kota Malang, bahkan orang-orang yang tidak tergabung di Kakang Mbak Yu. Itu baru namanya perubahan menurut aku. So congrats to 20 dari kalian Kakang Mbak Yu. Oke, dan syarat apa lagi nih, kan nggak harus orang Kota Malang. Terus mungkin administrasi pendaftaran itu tuh ada nggak, berapa tuh? Jadi mungkin aku lebih ke umur ya. Boleh umur. Malang ini memang bener, aku mau daftar. Tidak ada batasan untuk dari orang Malang atau bukan gitu. Yang penting adalah warga negara Indonesia, kemudian berumur 17 sampai dengan 24 tahun gitu. Masih bisa aku 17 Oke. Berapa tahun yang lalu ikutan? baru kemarin. Oke, umur 17 sampai 24. Lalu apa lagi nih? Untuk syaratnya lagi itu Tinggi ada nggak? nggak ada. Berat gak ada. Berat, tinggi badan kita sudah mentiadakan Hapuskan. itu semua. Jadi memang duta wisata Kota Malang ini memang pengennya benar-benar duta yang bisa mempromosikan dan juga membuat perubahan besar. Tidak hanya sebagai model, tidak hanya sebagai penerima tamu ya mungkin seperti itu. Jadi tidak ada tinggi ataupun berat badan di Kakang Mbak Yu. Ini baru tahun ini nggak sih? Beberapa tahun terakhir tahun sebenarnya. terakhir. Beberapa tahun terakhir. Oh, I see. Iya, the real sayembara sih ya. The real sayembara. Terus apa sih yang menginisiasi kalian tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih pastinya, ada konsep sayembara yuk, yang itu tuh sangat Jawa dan sangat ini. Ada nggak sih apa gitu? Korelasinya dengan tema kita tadi ya, di Karya Kota Malang. Terus juga di sini kami pengen mencari sosok gitu, Kakang dan Mbak Yu Kota Malang 2023 ini yang benar-benar bisa mengayomi masyarakat Kota Malang, yang benar-benar dicari dan dicintai oleh semua orang Kota Malang gitu kan, dan nantinya bisa berkontribusi secara nyata. Jadi benar-benar kriteria itu ya Kang yang Betul. kita pegang sampai saat ini, hingga kita menamai itu sebagai sayembara besar gitu. Sayembara besar karena memang apa yang dilakukan biasanya kita ada 5B yang dicari, brave,
Brain, Beauty, Behavior, Brave, and Believe. Ketika sudah mendapatkan 5 ini, ketika sudah masuk dan sebagai anak muda, ketika sudah menjadi peserta aja itu harus bisa punya poin mengedukasi, inisiasi, dan promosi. Ketika persyaratan-persyaratan tersebut sudah dipenuhi, itu menjadi tambahan-tambahan yang harus dilakukan 5B dan juga 3 hal tadi yang sudah disebutkan. Apakah kalian sudah memiliki itu? Juga sudah percaya? Ayo ikuti sayembara karena kalian mungkin yang kita cari. Iya, benar banget. Mungkin tambahannya di Kakang Bayu ini juga bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Karena apa? Karena kan kita sebagai duta wisata ya, jadi kita nggak ngerti gitu dari mana saja wisatawan yang nantinya berkunjung di Kota Malang. Jadi harapannya pengalaman ataupun pembelajaran bahasa Inggris itu nantinya bisa kita terapkan ketika kita menjadi tour guide gitu. Yes, betul. Tapi banyak yang masih ragu, aku nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa asing yang lain. Iya, public speaking masih belum terlalu jago dan lain-lain. Nggak apa-apa karena Kakang Bayu juga tempatnya belajar. Justru banyak belajarnya itu ada di Kakang Bayu karena ada materi nanti pembekalannya bahasa Inggris, public speaking semuanya dibekali ketika sudah masuk di Kakang Bayu. Jadi jangan khawatir, yang penting coba dulu. Bisa jadi memang rezekinya kan nggak ada yang tahu. Benar, karena memang rezekinya itu nggak kemana dan besar banget ya. 1 tahun loh kalian bahkan akan menjadi sorotan dari nggak hanya pemuda sih menurutku ya, orang tuanya juga pasti akan ngelihat. Dan kami ini yang tua enggak, muda masih gitu, cuman kan pasti ngeliat bakalan bikin apa nih gitu kan. Itu yang kita selalu tunggu-tunggu, kira-kira anak muda mau ngapain sih gitu kan. Nah, banyak kesempatan yang dibuka lebar oleh sayembara Pakandayu tahun 2023 ini. Jadi buat kalian yang merasa kayaknya aku cocok deh gitu, minimal berani aja dulu. Dan minimal mau aja dulu. Entar sisanya Tuhan yang atur. Bisa diasah, bener. Bisa diasah. Yang pertama adalah mau dulu, nanti kalau udah mau itu pasti mampu gitu. Bener banget. Dan kalau kita ngomongin timeline nih sekarang, ditutup sampai 6 Agustus. Setelah itu ada apa lagi nih? Boleh dong dijelasin secara general gitu. Jadi biar teman-teman nih mikir, ntar jangan-jangan 6 Agustus, ini 7 Agustus aku langsung tes, terus kapan aku belajarnya gitu. Nah, biar kebayang nih, boleh dong diceritain. Jadi setelah pendaftaran ditutup tanggal 6 Agustus 2023, kita akan melaksanakan technical meeting di tanggal 11 Agustus 2023. Jadi karena waktunya cuma 5 hari sebelum technical meeting, banyak pertanyaan, ini pasti diundur sih, kayak ajang-ajang yang lain biasanya. Kita sejauh ini masih belum ada rencana untuk memperpanjang pendaftaran, tapi yang jelas di sini setelah penutupan pendaftaran 5 hari ke depannya langsung technical meeting untuk memberikan informasi apa saja yang harus disiapkan, outfit dan segala macam untuk seleksi di keesokan harinya tanggal 12 dan 13 ada seleksi 1, dan ketika sudah lolos dipilih 80 besar untuk lanjut di seleksi 2. Seleksi 2, kemudian seleksi 2 akan dilanjutkan dengan semifinalis langsung ya kan? Iya, 40 besar. Di mana di semifinalis itu nantinya akan ada tes bakat, psikotes, dan juga tes-tes tentang keorganisasian dan juga pariwisata Kota Malang yang lebih mendetail daripada seleksi 1 dan juga seleksi 2. Terus kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan prakarantina ya Kang, pembekalan. Jadi buat teman-teman yang ngerasa aku nggak punya basic nih gitu tentang pariwisata Kota Malang, aku merasa kurang cukup ilmu, itu tenang aja karena kita sudah menyediakan pembekalan dengan waktu yang cukup panjang untuk mengantarkan kalian semuanya ke Grand Final Kakang Bayu Kota Malang yang dilaksanakan pada September pertengahan ya. Tunggu aja, stay tune terus. Dicatat, kita September pertengahan harus hadir di Grand Finalnya Kakang Bayu. Karena temanya kali ini bukan main-main ya, kita pengennya memang serba kerajaan. Iya, kebayang nggak? Harus pakai gitu lah. Iya. Kita pengennya kembali ke Malangan. Jadi nanti akan mengajak semuanya untuk melakukan pesta rakyat bersama, memakai kebaya Malangan, baju Malangan gitu untuk melaksanakan bareng-bareng seneng-seneng ya Kang di situ. Betul. Dan di Grand Final nanti itu bukan hanya pertama kali bakal ada juru bahasa isyarat, tapi pertama kali Kakang Bayu diadakan secara outdoor. Iya. Iya, di luar nanti. Sudah kebayang sih, aku tadi waktu kalian ngomong kerajaan, aku langsung otakku adalah pasti ini outdoor, indoor gitu. Kayak
itu vibe-nya bakalan beda Iya, sih. jadi itu gitu. apalagi pastinya akan mendapatkan vibes yang berbeda. Apakah pengalaman itu kalian yang akan mendapatkan? Langsung ikuti sayembara pemilihan Kakang Bayu Kota Malang 2023. Ya, untuk lengkapnya bisa cek aja di Instagram langsung @kangyumalang. Itu sudah sangat mudah, lengkap juga pengumumannya di situ. Kalian tinggal detailing, scroll itu sangat mudah sekali. Oke. Last question. Oke. Boleh dong dikasih tips and trick ala Mbak Yu Aling and tips and trick ala Kang Rega. Ketika kan ini udah merepresentasikan kalau cewek, kalau perempuan Mbak Yu Aling, kalau laki-laki pria Kang Rega nih. Apa sih tips and trick biar semua mata tertuju padamu? Oke. Yang pertama itu aku kembali lagi seperti aku yang udah katakan tadi, yaitu berkarakter. Jadi menjadi sesuatu yang unik, beda dari yang lainnya. Kalau misalkan jadi Kakang Bayu Kota Malang itu standarnya harus gini ya. Nah, kalian harus melebihi standar gitu. Jadi kayak harus menjadi sesuatu pribadi yang unik dan juga memiliki nilai yang mungkin orang lain nggak bisa di situ atau orang lain nggak punya gitu kan. Jadi secara tidak langsung dengan keunikan itu Kakang Bayu Kota Malang ini nantinya bakalan luar biasa banget ya Kang, 20 orang dengan keunikannya masing-masing. Itu juga ada di filosofi pakem kita. Jadi kan kalau pakemnya Kakang Bayu ini kenapa sih kok jadi banyak warnanya gitu? Kenapa kok nggak satu aja? Kenapa nggak oranye semua atau biru semua gitu kan kalau Kota Malang? Nah, itu juga salah satu filosofinya adalah Kakang Bayu Kota Malang ini sangat beragam karakternya dan di situ kita inginnya representasi pemuda yang berkarakternya itu banyak sekali gitu ya. Jadi tidak hanya mewakili satu golongan saja. Seperti itu. Ngomongin berbagai macam karakter di kita itu juga banyak bakat yang berbeda. Ada yang pesulap, ada yang dia itu sangat luar biasa sekali. Maksudnya out of the box gitu out of the box. Terus kalau dari background pekerjaan ada driver Gojek yang menjadi di angkatan kita itu Serius? Iya, serius. Oke, wow. Itu jadi nggak ada alasan untuk semuanya. Aduh, aku ragu, aku insecure untuk masuk Kakang Bayu karena pekerjaan saya ini, karena saya kuliahnya di sini dan segala macam. Itu semuanya bisa berkesempatan, semuanya berkesempatannya sama. Entah kalian itu dari background manapun, dari universitas manapun, dari background sosial manapun, teman tuli, teman disabilitas itu juga bisa untuk masuk menjadi bagian dari Kakang Bayu. Oke. Itu tadi dari Mbak Yu Aling. Sekarang dari Kakang Rega, dari kalau as a male nih, apa sih tips and triknya gitu? Tips and trick ya, yang pasti jadi diri sendiri. Lalu tadi seperti yang disampaikan Mbak Yu Aling, ketika kita sudah menjadi diri sendiri dan gak menjadi orang lain, kita akan terlihat bagaimana uniknya kita. Lalu apa adanya, jadi gak usah dibuat-buat. Iya benar. Ya kan, apa adanya. Dan yang pasti komunikasinya baik. Komunikasi ini tidak hanya bagaimana cara berbicara, karena yang jelas komunikasi ini bagaimana cara kita bisa menyampaikan informasi yang akan kita kasih itu tersampaikan sama narasumber atau orang yang kita ajak berbicara, lawan bicara gitu, juri ataupun siapapun itu. Jadi komunikasi adalah kunci pentingnya. Satu komunikasi kalau dari Kang Rega nih, tipsnya adalah satu menjadi diri sendiri dan komunikasi yang penting, yang baik, komunikasi yang baik gitu. Oke. Kalau dari Mbak Yu Aling, jadilah sosok yang berkarakter, biar beda gitu kan, dan jadilah sosok yang unik. 4 tips ini menurutku sebenarnya mudah disampaikan. Tambah satu. Percaya diri. Udah, itu udah cukup ya. Pokoknya nggak over ya. Pokoknya over pede. Betul. Karena kita aduh slow banget over pede gitu ya. Yang penting nggak over pede. Jadi mau ya pastinya mau belajar terus. Cukup, yang penting cukup. Less is more. Less is more, benar banget. Oke, Kakang Rega, Mbak Yu Aling, misal nih teman-teman kan biasanya kalau mau langsung nanya ke akun Instagramnya official, tanya-tanya tuh sungkan gitu kan, terus kan mikirnya nanti pasti aku dicatat deh namanya gitu kan, terus pasti admin tuh banyak kan kerjaannya. Nah misal teman-teman ini mau nanya ke Instagram masing-masing, boleh dong di share Instagramnya apa? Instagram saya di @rega_apr_. Tuh Mbak Yu Aling? Untuk aku di Instagram @alingarafa itu kita juga sangat feel free untuk membuka sharing-sharing. Nggak hanya pertanyaan-pertanyaan tentang Kakang Bayu Kota Malang, mungkin di luar kegiatan itu, di luar apa ya,
di luar perkota-kotaan itu kita bisa sharing apapun di situ. Oke, jadi feel free ya. Yes. Teman-teman Kakak Mbak Yu sangat membuka konsultasi gratis 24/7. Jadi buat kalian yang galau mungkin mau aku tuh barusan lulus SMA Mbak, bingung mau kuliah di mana misal gitu. Karena itu masalah-masalah pemuda saat ini SMA minimal berapa 17 tahun ya? 17 tahun. Berarti SMA bisa ya? SMA sudah bisa. Oke, tuh SMA bisa buat adik-adikku SMA. Ayo isilah hari-hari muda kalian, masa muda kalian itu dengan hal-hal yang bernilai gitu. Karena nanti menuainya kapan? Nanti kalau kalian udah di usia aku, di usia aku yang masih muda ini jelas gitu. Oke, thank you so much Mbak Yu Aling, Kakang Rega. Kami tunggu kira-kira nanti kayaknya kalau udah 40 besar atau 20 besar boleh deh kita ngobrol lagi ya. Kali mungkin mau profiling, perkenalan, dicek mungkin sama Radar Malang, dicek sama kita. Kira-kira dia bisa nggak ya keluar di media? Karena salah satu menurutku salah satu yang penting dari teman-teman duta adalah bagaimana dia berkomunikasi tidak hanya dengan orang yang bisa dihadapin secara langsung, tapi dengan masyarakat luas yang ada di dunia sana. Kan nggak semua bisa ngomong sama kamera, iya kan? Itu banget kerasa waktu kita kemarin corona kan. Kita biasanya ngobrol tatap muka, terus ketika kita ada di corona tuh kayak mau apa ini gitu. Karena nggak ada feedback tadi. Nah boleh, itu boleh banget kita kolaborasikan bersama. Oke. Memperkenalkan Kakang Mbak Yu yang baru di sini. Bener, kita tes kira-kira seberapa nggak nervous nih mereka menghadapi kamera dan menghadapi kursi panas yang ada di samping saya. Udah nggak panas ya menurut kalian ya? Karena udah sering dipakai sama kalian. Oke, thank you so much. Mungkin ada pesan terakhir di episode kali ini menuju keluarga baru dari Pakandayu 2023 nantinya. Silakan Mbak Yu dan Kakang. Oke, yang pasti untuk teman-teman Kakang Mbak Yu yang saat ini masih masih ada keraguan, diyakinkan dulu dirinya sendiri bahwa platform Kakang Mbak Yu Kota Malang ini platform yang tepat. Menurut saya tumbuh beberapa bulan ini, 8 bulan ini sangat jauh berkembang. Mulai dari penampilan, cara pikir, dan juga relasi itu juga saya dapatkan dari Kakang Mbak Yu. Ini baru 8 bulan dan belum tahun-tahun berikutnya yang tadi sudah disampaikan yang akan kita tuai. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja daftarkan kalian di Sayembara Pemilihan Kakang Mbak Yu Kota Malang 2023 and it is really worth to try. Oke, kalau aku pribadi mungkin lebih ke santai aja ya teman-teman. Kita kan masih muda gitu ya, jadi kayak harus nih membangun personal branding yang baik, memiliki pengalaman yang luar biasa, dan menurutku Kakang Mbak Yu Kota Malang ini salah satu cara ataupun pilihan yang tepat untuk kalian bergabung dan bertumbuh kembang bersama gitu. Dan yang pertama mungkin harus percaya diri ya teman-teman. Di luar sana mungkin banyak sekali isu-isu tentang trust issue, terus kemudian insecure gitu kan, kayak ke orang lain kurang pede ataupun gimana. Nah itu kita sama-sama untuk menghadapinya bersama di Kakang Mbak Yu. Tenang, kalian gak sendirian kayak gitu. Kita juga di sini masih belajar ya Kang. Dan pastinya kalian akan ketemu sama dua senior kalian. Enggak senior sih ya, lebih tepatnya dua Kakang Mbak Yu, keluarga Kakang Mbak Yu yang di 2022 itu pasti akan menemani, ya nggak sih? Aku tuh ngelihat kalian karena nggak akan jalan sendiri gitu. Maksudnya dari angkatan kalian aja juga ditemani angkatan-angkatan sebelumnya yang sampai di atasku pun itu kayak masih aku rapat sama arek-arek. Oh oke, baik gitu. Padahal udah berkeluarga dan udah 10 segala sampai macem 20 tahun angkatan di atas kita itu juga masih. masih. Iya, karena mungkin bedanya di Kakang Mbak Yu itu adalah keluarga besar Pakandayu Kota Malang. Jadi di situ kita sendiri tidak hanya 1 tahun menjabat ya Kang. Jadi di Kakang Mbak Yu ini juga ada minimal untuk 2 tahun stay di Malang. Betul. Karena apa? Karena di 2 tahun itu harapannya kita bisa berkontribusi secara maksimal dan secara penuh. Jadi 1 tahun untuk menjabat sebagai Kakang Mbak Yu Kota Malang seperti bertugas kita hari ini, dan di tahun depan kita tetap akan mendampingi dalam segi kepaguyuban itu, mendampingi adik-adik kita untuk melaksanakan banyak sekali tugas. Itu kita masih ada di situ gitu. Yes. Jadi intinya sekali masuk di Kakang Mbak Yu selamanya menjadi keluarga besar paguyuban Kakang Mbak Yu Kota Malang. Itu. Sekali masuk jadi Pakandayu selamanya tetap teman-teman akan langsung otomatis tergabung dari keluarga besar
Pakandayu itu tadi, Kota Malang. Oke, luar biasa sekali perbincangan yang sangat menarik, inspiratif buat saya, terutama terus banyak pelajaran baru tentang kotaku sendiri, ya, Kota Malang gitu lebih tepatnya. Terima kasih sekali untuk Kakang Rega dan Bayu Aling. Jangan bosan-bosan. Sampai ketemu lagi di sini dan semoga teman-teman bisa membawa sesuatu yang bikin aku wow lagi gitu. Kita juga nggak bosan untuk diundang dari Kakandayu. Dari Pakandayu kita juga nggak bosan untuk selalu berkolaborasi bersama para pemuda aktif Kota Malang. Oke, saya Salma Kirana dan juga dua tamu saya yang luar biasa, Alia Rafa, Rega Amelia. sampai jumpa di Radar Malang TV selanjutnya. Bye bye.